عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hadha nastati nastami fi hadhil munasabah fi madatina fiqhul lughah. Man mudas qawla hada. Siapa ini yang ngajar sebelum saya siapa? Ustadz Ustadz Husni. Oh, statusnya oh, ngajar apa? Mata kuliah apa? Ilmu ilmu Lugha al-Am. Oh, ilmu lughah al-am. Ya, oh, mata kuliah kita ini fiqhul lughah. Kalau beliau ilmu lughah am itu kalau kan linguistik ya. Kalau di kita fiqhul lughah. Nah, fiqhul lughah yang hampir sama sebenarnya. Eh, sedikit berbeda saja. Sebentar. Ini sebelum eh, kita mulai ya, mungkin kenalan dulu ya. Ya, saya dulu atau ini kawan-kawan dulu. Ini baru Ustadz pertama ya, lagi. saya nggak tahu ini. biasanya ustadznya dulu, Tat. Oh gitu. Afdalnya Ya, eh, aku Kumfilah Ibnu Fitrianto, anak mutakhorij min Unida University Darussalam, University of Darussalam. Ya. Satu S2 di Unida ya, Universitas Darussalam. Apa lagi? Eh, PPA semua, linear saya. S1 PPA, S2 PPA di Unida. Eh, pengalaman ngajar ya. Pengalaman ngajar, saya belajar bahasa Arab pertama itu eh, di bahasa Arab itu mulai dari apa? Baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran saya eh ini pakai metode Anadiyah. Anadiyah itu NU ya. Jadi guru-guru saya itu orang-orang NU dulu. Saya bisa baca Quran itu. Kemudian belajar bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab di MTS, terus bahasa Arab di Gontor, eh, pernah S1 juga di Unida, Gontor, kemudian pernah mengajar di MBS Muhammadiyah, eh, sekarang mengajar di eh, Stigma Binbas ya. Jadi saya pernah merasakan pembelajaran bahasa Arab mulai dari di NU, di Gontor, di Muhammadiyah, nah sekarang di Salaf.
Ya, itu perjalanan saya dalam eh, belajar dan mengajar bahasa Arab. Itu mungkin ya dari saya perkenalan ya. Sambil saya absen ini, eh, sambil saya absen nanti saya perkenalan satu-satu. Atau udah kenal sebelumnya? Dengan saya udah ya, saya kira. Nah, udah saya perkenalan satu-satu ini ya. eh dari paling atas siapa ini? Sebentar, saya buka ini absennya. Lu Fatimah Tuzahro hadir. Hadir Ustadz. Ya, perkenalkan namanya minimal ya, maksimalnya terserah ini. Minimal namanya, kemudian eh, asalnya dari mana, terus pernah belajar bahasa Arab di mana? Ya, tafadholi. Nah, Ustadz. Nama Ana Lulu Fatimah Zahro, asal dari Lampung, belajar bahasa Arab dari SM, dari SMP, SMA, Mondok. Ya, sebutkan di pondoknya di mana, Kalau nama pondoknya SMP, apa gitu. SMP Ana mondok di Imam Syafi'i Brebes. Yang kedua SMA mondok di Binbas 6, cabang Binbas Al-Fatah. Oh iya. Oh iya, ya. Terus selanjutnya Alicia Putri Hidayat. Perkenalkan, nama Ana Alicia Putri Hidayat. Ana asli Cianjur, tapi sekarang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ana pernah belajar bahasa Arab di pondok dari SMP dan SMA di Pondok Pesantren Aisyah Samawa di Sumbawa. Kemudian setelah itu lanjut I'dad Logawi At-Takmili di STD Imam Syafi'i Jember. Setelahnya Ana di Stigma. Tuh, pernah di STDI Jember? Pernah Ustaz, tapi cuma di edatnya aja. Iya, tahu ya, Bi. Nah, Ustaz. Halo, Mbak Alicia. Berapa masa berapa lama itu di STDI? Gimana Ustaz? Halo, Ya, berapa lama 1 tahun Ustaz. 1 tahun? Pakai AB ya? Nah, Kok nggak di STDI, Mbak? Masuk sini? gak apa-apa Ustaz. Mau lanjut aja di tempat yang beda. Ya, ya semoga mendapatkan apa yang diinginkan ya, Mbak Alicia Putri. Eh, Syukur. Berarti di STDI ini ya, EDAT sama S1-nya itu program yang berbeda. Nah, Ustaz berbeda. Iya, Mbak. Oh, berbeda. Nah, Ustaz berbeda. Ya. Mm, mm, mm. Ya, sukron, sukron. Ya, ini Lestari Puji Astuti. Nah, Ustadz. Nah, Ustadz Putri, asli Kulon Progo, Jogja. Pernah belajar di bahasa Arab di? Dulu pertama belajar bahasa Arab di Man Wates, kemudian setelah itu di sini di Pondok Binbas. Di Binbas. Lulusan Binbas seperti ini ya.
Bukan juga sih Ustadz. Dulu tidak sampai Oh, lulus. oh nggak sampai lulus. Oh, berapa tahun di Binbas, Mbak? Dulu 2 tahun kurang. Terus sudah selesai. Oh ya. Ya, terima kasih Mbak Lestari Puji Astuti. Terus Okti Aulia Alfa Jari. Hadirah Ustadz. Halo? Oh ya. Perkenalkan Ustadz, anak Okti Aulia Al-Fajari, anak dari Kebumen. Dulu pertama kali belajar bahasa Arab itu waktu SMP di Mas Watoniyah Islamiyah Kebumen Ustadz. Oh, mana tadi? Gimana Ustadz? Diulangi, diulangi. Anak dari Kebumen Ustadz. Terus dulu pertama kali belajar bahasa Arab waktu SMP di eh, MWI, Madrasah Watoniyah Islamiyah. Di MTS-nya, terus lanjut di SMA-nya. Kemudian sampai sekarang masih belajar bahasa Arab Ustadz. Insya Allah. Ya. eh Selanjutnya Mbak Nabila Salsabila. Nah, Ustaz, Halo, Mbak perkenalkan Nabila? anak. Nah, Ustaz, nah, Ustaz, Ya, lanjut. perkenalkan Ana Nabila Salsabila, Ana dari Balikpapan, Ustaz. Ana pernah belajar pertama kali di SD saat kelas 4 SD, tapi dasar-dasarnya saja. Terus lanjut SD-nya namanya SD ITP Jahit. Lanjut di SMP sampai SMA di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Balikpapan, Ustaz. Baiklah. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Abidah Rahmah. Hadirah Ustadz. Anak Abidah Rahmah dari Bekasi. Dulu belajar bahasa Arab pas lagi SD di SDI Plus Al-Hanif. Terus lanjut MTS sama MA di Al-Itisam Playen. Oh, Ali Itisom nih. Lulusan Ali Itisom. Iya Ustadz. Oh, siapa? Ustaz Eko itu Ali Itisom ya? Ustadz Diajar Ustaz Eko. Eko Priyanto Ustadz. Atau siapa? Eko Abdul Sodikin. Bukan. Kurang paham Bukan Ustadz. Prianto. Anak taunya Eh, Kalau Eko Teo Ustadz, Prianto, Ustadz ya Wahid. tahu. Tahu Ustadz. Oh ya, ya. Makasih Mbak Abidah. Selanjutnya Gifar Azka Mumtaza. Nah, Ustaz, Bismillah, perkenalkan nama anak Gifar Azka Mumtaza, asalnya Balikpapan. Pernah belajar bahasa Arab di pondok, SD, SMP, Tarbiyatul Ummah Balikpapan, kemudian lanjut di Madrasah Aliyah Miftahul Huda, Bandung, kemudian melengkapi lagi sedikit setahun di Pondok Pesantren Suci Garut. Ya, terima kasih Mas Gifar. Berlian Nuraini, Ikhlas Setiawati. Dear Ustaz, perkenalkan nama Ana Berlian Nurani, asal dari Surakarta, belajar bahasa Arab di Ponpes Imam Bukhari Surakarta. Oh, Imam Bukhari ya. Tadinya Karisatun. Perkenalkan nama anak tersebut dari Tuban, Jawa Timur. Karisatun. Sip, Ustaz. Dari Halo, Tuban, Karisatun. Oh ya. anak dari Tuban, Jawa Timur, Ustaz. Pertama kali belajar bahasa Arab di Pondok Pesantren Sabilah Lamongan, SMP dan Aliyah. Setelah itu melanjut ke Mahat Ali UMY. Begitu, Ustaz. Oh, udah. Oh, aku MY ya ini. Ya.
pernah di Mat Ali UMY. Oke, terus Atikah Rohmah Azakiyah. Nah, Ustadz, perkenalkan nama Ana Atikah Rohmah Zakiah, Ana dari Semarang. Mulai belajar bahasa Arab pertama kali waktu di SMP Islam Nurul Sunnah Semarang. Kemudian Ana lanjut di Ponpes Taruna Al-Quran Yogyakarta, Ustadz. Hmm. Eka Lutfiah. Tadi dari Ustaz suaranya. Eka Lutfiah. Halo? Halo Ustaz, terdengar tidak suara Ustaz? Ya, terdengar, dengar. Oh, Ana Kalutfia asal dari Jakarta. Ana pernah belajar bahasa Arab di SMP dan SMA Mahatiyah Sunnah Tasikmalaya. Oh. Siti. Siti. Nah, Ustaz, perkenalkan Apa nama Ana Siti Saidah. Ana dari Sukabumi, pertama belajar di setelah lulus SMK itu belajar di Pondok Pesantren Jamilur Rahman, Jogja. Oh, ya. Nur Ain Wison. Nah, Ustaz, suara Ana jelas, Ustaz. Ya, Masmu, ya, jelas. Nama Ana Nur Ain Wison Hasan. Ana dari Gorontalo. Pernah belajar bahasa Arab di eh, Wisma Tahfidz Ummul Mukminin Aisyah Gorontalo. Ya, selanjutnya Askia Miftahul Rizki. Hadirah Ustadz, nama Ana Abgia Miftahudiski, asalnya dari Karanganyar. Ana pertama kali belajar bahasa Arab itu waktu TK di Binbas dan di SD Binbas juga. Kemudian lanjut di Jamil Rohman SMP. Kemudian lanjut di Al-I'tisam Gunung Kidul, Ustaz. Terima kasih. Selanjutnya Ahya Nurfaza. Perkenalkan, nama Ana Ahya Nurfaza, asal dari Jogja. Pertama kali belajar bahasa Arab waktu SMA di Rumah Tahfidz Rukoba Al-Azhari. Hmm. Selanjutnya M Sapri M Zeno. Nah, Ustaz. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Sabri M. Zeno dari Palembang. Pernah belajar bahasa Arab itu di Ponpes Al Haramain Morenim Palembang. Oh, Al Haromen. Ya. Selanjutnya Fajar Yasin Gunawan. Hadir Ustaz. Bismillah, perkenalkan nama anak Fajar Yasin Gunawan Ustaz. Asal dari Cikarang, Bekasi Ustaz. Pernah belajar bahasa Arab di Ma'had Minhajul Muslim Pantura Subang Ustaz. Ya, selanjutnya
Ya maaf ya, ini putus nyambung di sini internetnya sulit sekali ya. Suara saya masih kedengaran? Halo? Terdengar Ustadz. Ya, eh tadi Sophie, ya Sophie sudah Sophie. Belum, Ustaz. Ya, Ana Sofi Auliansa, asal dari Bangka Belitung, Ustaz. Pertama kali belajar bahasa Arab di SMCIT Bina Insan Jogja Bangka, dan kemudian di MA Islamic Center Binbas Yogyakarta, Ustaz. lulusan Insan Cendekia ini. Ya, di Bangka, Ustaz. Insan Cendekia mana? Di Bangka Belitung, Ustaz. Bangka Belitung. Oh ya ya. Eh An-Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Ya. Nama Ana Nazma Fauzan, asal Jakarta Selatan. Pernah belajar bahasa Arab di Binbas 4 Wangon, Ustaz. Ya, selanjutnya ST Teguh Utami. Nama Ustaz, nama Ana Siti Teguh Utami, karena berasal dari Tegal, dulu pernah belajar bahasa Arab di Ma'had Khairul Ummah Cilacap. Ya, selanjutnya Najwa Lupita Jabir. Nah, halo, Najwa, Mbak Najwa hadir. Nama Ustaz, Oh, perkenalkan nama Ana Najul Kita Jabir, belajar bahasa, bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab di Ponpes Imam Bukhari Solo. ya, selanjutnya Nurul Farah. Nah, Ustaz, Ana Nurul Farah, Ana berasal dari Batam, dan Ana pernah belajar bahasa Arab di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Batam, Ustaz. Imran Waila. Nama Ustaz. Bismillah. Perkenalkan nama Ana Imran Waila Kombe. Ana pernah belajar bahasa Arab di Kampung Bahasa Arab Bogor, Ustaz. Di BISA, Yayasan BISA di Idat Mula Alimin, Ustaz. Nama Ustaz. Wah, ya. Wah, bisa ini luar biasa ya. Siapa ininya? Eh yang Khairul Umam, Ustaz. Hah? Yang biasa dipanggil Encang Irul, nama beliau Khairul Umam. Oh, ya ya. Nah, Itu luar biasa ini dakwahnya di pembelajaran digital. Saya sering ikut juga mengikuti bisa ini. Ya, terus Ummu Abdurrahman. Perkenalkan, nama Ana Ummu Abdurrahman Khansa, asalnya dari Lombok. Ana pernah belajar bahasa Arab dari SMP sampai SMA di SMA IT Abu Hurairah Mataram. Oh, selanjutnya Zahra. Perkenalkan, nama Ana Zahra. Ana belajar bahasa Arab dari SMP di Pondok Mas bin Jabal, Lombok Utara, kemudian SMA di Pondok Abu Hurairah Mataram. Oh ya. SMA IT Abu Hurairah Mataram. Ya, alhamdulillah ini berarti hadir semua ya. eh Tadi mata kuliahnya adalah sebelum saya adalah ilmu lughah am ya. Nah, Ustaz. Ya, ya sekarang kita belajar tentang fiqhul lughah ya. Jadi ada ilmu lughah, ada ilmu lughah am, ada fiqhul lughah. Sekilas dua hal ini hampir sama ya, sama tapi berbeda. Eh, Berbeda tapi tak serupa ini ya. Fiqhul lughah dan eh, apa itu ilmu lughah am. Ya, ini karena ini masih
pertemuan pertama ini saya pengantar saja ya. Jadi kita mulai dari definisi fiqhu lughah. Fiqhu lughah itu kira-kira apa yang tertanam dalam benak kawan-kawan kalau saya bilang fiqhu lughah? Fikih gitu. Halal haram gitu ya. Apa kira-kira? Bahasa apakah ada halal haramnya, Ustaz? Ayo, apa? Ada yang tahu kira-kira apa itu? Apa kata fiqhul lughah itu kira-kira bayangan kawan-kawan pertama itu apa? Tadi Mas Waila tadi coba saya tanya. Pernah belajar di BISA kan ya? Apa itu kira-kira? Mas Waila Apa Kobih Zat? ya? Ya. Enam Zat. Boleh diulangi pertanyaan Zat? Apa Ya, Zat? ketika saya bilang fiqhul lughah, fiqhul lughah itu apa yang ada dalam pikiran Mas Waila? Mungkin Zat ya. Anak kan belum juga pernah belajar Zat. Eh, berbicara tentang kaidah-kaidah mungkin Zat. Kaidah-kaidah bahasa Zat. Ya, Enam Zat. kaidah-kaidah bahasa. Ya, yang lain saya kira apa ini? Tadi ada yang dari Alik Tisom tadi mana ini Alik Tisom? Siapa tadi? Yang dari Alik Tisom tadi? Ada dua Ustadz. Hmm. Ya, gimana? Ilmu yang kayak mempelajari hmm, hukum-hukum gitu, tapi dari segi bahasa. Nah, dari segi bahasa. Ya, ya bagus bagus. Nah, nah, ya di kelas kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Semuanya belajar. Saya juga belajar ini ya. Eh, siapa lagi ya? Satu lagi lah. Tadi ada yang dari pernah belajar di UMY, Edat di UMY. Oh ya, ada Edat di UMY, ada Edat di STDI ya. Ya, yang Edat di UMY dulu. Mana? Siapa tadi? Yang Edat di UMY tadi siapa? Pernah belajar Edat bahasa di UMY tadi. Eh, memahami Oh, pengetahuan secara mendalam Ustaz, pengetahuan apa itu? tentang bahasa. Bahasa. Oh, Mbak Karisatun ya. Ya. Eh, Mbak Karisatun yang dari UMY itu ya. Ini pernah Edat Ya Ustaz, UMY. tapi anak belum selesai Tat, baru semester 2 di sana. Oh, semester 2. Itu Tat. Sampai berapa semester itu di sana? Mau semester 3 Ustaz. Baru waktu itu anak nggak ada motor jadi selesai Tat. Oh, ketemu Pak Talkis. Nggak Ustaz, waktu itu Ustazah Siti mudirnya Ustaz, Oh, mudirahnya. asik. Ya, Pak Nurdin Talkis itu beliau senior itu yang pembelajaran bahasa Arab. Dosen seniornya beliau. Terus siapa tadi yang dari STDI? Mana tadi yang pernah Ekdat 1 tahun di STDI? Mbak Nah, Alicia. Ustadz, nah, Ya. Ustadz. Pak Doli, mada khotoro fi dhihnik idza qultu fiqhul lughah. Anda juga belum pernah belajar tentang fikih logoh, Ustadz, tapi yang Anda pikirkan tentang mata kuliah fikih logoh ini adalah pemahaman mendalam tentang bahasa. Ayo, cet. Eh, semuanya jawabannya bagus ya. Mbak Alicia ya bagus juga. Eh, kalau kita secara definisikan secara bahasa, kalau dalam ilmu fikih itu kan semua kitabnya pasti ada lugawian, istilahian gitu kan. Nah, sama halnya. Eh,
Kuliah itu juga ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara terminologi gitu ya. Yaitu sejarah ya. Jadi Masya Allah ya peninggalan ulama kita ya ditiru sama metodologi Barat. Nah itu luar biasa. Secara bahasa, eh fikhu ya, fikhu kan al-fahmu. Jadi ya memang tadi benar itu yang dikatakan Mbak Alicia, al-fahmu anil lughah. Jadi pemahaman secara mendalam tentang bahasa itu secara eh, bahasa. Nah, secara terminologi, secara istilah apa definisinya? Nah, ini saya mengutip dari Ibnu Jin. Siapa itu Ibnu Jin? Ada yang tahu Ibnu Jin? Halo? Ada yang tahu tidak Ibnu Jin itu siapa? Belum, Ustaz. Ibnu Jin ini Belum nggak ada yang tahu. tahu ini. Ya, nanti inilah pelan-pelan ya. Nanti di akhir-akhir lah kita juga akan membahas tentang mukjamat, tentang apa? Kamus. Bahkan kita akan membahas juga morfologi. Jadi bahkan ilmu untuk membuat kamusnya juga kita akan sedikit berbicara tentang itu, tapi secara umum saja. Nah, ini Ibnu Jin itu mendefinisikan bahwasanya al aswatu allati yu'abbiru biha qaumun an agrodihim. Jadi bahasa adalah suara yang disampaikan oleh suatu kelompok untuk tujuan tertentu. Eh, dalam definisi lain ya, yang lebih komprehensif ya. Al-lughatu dzahiratun psikologiyah istimaiyah thaqafiyah muktasabah la sifata biologiyah mulazimah lil fard tata'allaf min majmu'ati rumus sautiyah lughawiyah uktusibat an toriki ikhtibar ah alfu uktusibat an toriki ikhtiar ma'ani muqarrarah fi dhihn wa hadza nizam ramzi sauti tastati'u jama'atun ma an tatafaham wa tatafa'al. Jadi bahasa itu adalah fenomena psikologis, juga budaya, eh, dan bukan hanya ini ya, bukan hanya karakteristik biologis ya. Kalau karakteristik biologis itu kan oh ada suara itu dihasilkan dari pita suara, manusia punya pita suara, kemudian itu ada apa perantaranya di situ ada alatnya lidahnya kan seperti itu ya. Orang kalau lidahnya bermasalah itu kan bisa jadi apa latah itu ya. Akan bermasalah juga dalam bahasanya. Bukan tapi kita tidak berbicara tentang itu. Karena bukan itu tugasnya ilmu kedokteran itu ya. Ilmu kedokteran, ilmu apa ya lagi ya. Itu ya membahas tentang itu. Tapi kita membahas tentang fenomena psikologis, sosial, budaya yang itu membentuk sebuah kalimat. Nah, contoh, sekarang bulan apa? Halo. Januari. 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 Wah, Januari. ini Islamnya ini kurang melekat ini. Saya kalau bulan kita Bulan ini kan Sya'ban. Islam ini. Itu maksud saya ya. Ya, bulan apa? Sya'ban. 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 Sya'ban min mustaq min ay kalimah. Ya, mustaq min ay kalimah. Shin, Ain, Ba. Ba. Wah, ini sah? Halo, Sahih. halo. So, Ayo. Terus pakai wazan fa'lan jadi sa'ban. Nah, itu artinya apa? Ada yang tahu?
Bercabang, memecah ya Ustaz. Ya, itu ini saya referensinya dari Kamus Munjid ya. Jadi bukan hanya memahami makna, tetapi di dalam makna itu ada, di dalam sebuah kalimat itu tersimpan faktor tadi, fenomena sosial, fenomena psikologis. Apa fenomena sosial budayanya itu di sana? Jadi ketika itu, masa-masa bulan-bulan itu, memang di Arab itu bulan-bulan yang sangat sulit untuk eh, air. Jadi nggak ada air itu, dan sangat-sangat sulit bulan itu. Makanya eh, dari kata son, nah sulit ya. Kemudian pakai wazan Fa'lan, jadi sangat sulit ya cari air, jadi panas-panasnya mungkin ya di sana. Makanya namanya jadi Sa'ban. Nah, eh, makna itu tidak akan kawan-kawan temukan eh, kecuali melihat kondisi sosial budaya dan psikologi orang Arab. Eh, Tentu bulan itu akan berbeda ketika dibawa ke mana, namanya akan berbeda ketika dibawa ke budaya Jawa semuanya. Jawa itu kan ada Recep, Selo, Sakban, Ruah, gitu gitu ya apa? Ada yang ini enggak? Yang bisa ini ingat bulan-bulan Jawa itu. Nah, itu kan beda itu ya. Walaupun ada sentuhan Islamnya itu ada beberapa nama bulan yang sangat beda dengan bulan-bulan dalam Islam juga. Ah, itu kenapa bisa seperti itu? Itu dipengaruhi dalam ilmu lughah am, perspektif ilmu lughah am, ilmu lughah am, fikih lughah. Mohon maaf ya, ini belum sarapan singkong saya ini. Ya, dalam perspektif eh, ilmu fikih lughah itu dilihat depannya lah kamusnya. Sekarang bisa download enak ya. Dulu harus kalau tidak beli di itu kawan-kawan dari alumni dari mana itu Timur Tengah itu nggak bisa itu. Zaman-zaman sebelum ada internet ya. Sekarang udah ada internet ya minimal ya nanti kalau di mata kuliah saya itu ya pernah mendownload lah kan itu berapa banyak jilid ya eh, apa kamusnya itu mendownload salah satu ya nanti saya kasih ya beberapa jenis mukjam itu juga. Nah, itu kembali lagi ya, sampai kemana-mana yang tadi. Kembali lagi ke definisi tadi. Bahasanya bahasa tadi adalah fenomena psikologis, sosial, budaya. Jadi itu intinya itu ya. Nah, saya teruskan tadi definisinya. Eh, jadi tata alaf min majmu'ati rumus sautiyah lughawiyah. Jadi itu merupakan terdiri dari seperangkat simbol fonetik, linguistik, ya bunyi, sautiyah kan bunyi, fonetik ya, eh, simbol yang itu tertanam dalam pikiran penuturnya tadi. Sehingga sistem simbol tadi menjadi sebuah kelompok, menjadi identitas dalam sebuah kelompok. Dan bagaimana mereka berinteraksi dengan bahasa itu. Nah, itu yang kita akan kaji. Maka eh, saya ingin dalam konteks ini fiqhul lughah al-arabiyah harusnya memang. Eh, tapi kata fiqhul lughah itu sendiri sudah bahasa Arab. Ya, jadi kalau di selain ilmu bahasa Arab, kajiannya di mana? Biasanya di sosiolinguistik. Nah, kawan-kawan kan belajar tadi ilmu lughah am itu kan linguistik. Ya, nanti belajarnya sama Ustadz
Ustadz Arsyad ya. Eh, Kalau di saya itu nanti kajiannya lebih mendalam ke fiqhul lughah dalam konteks bahasa Arab ya nanti. Nah, itu definisi apa tadi? Bahasa fiqhul lughah. Eh, Kemudian yang dimaksud dengan fiqhul lughah itu ini banyak sekali apa namanya pengertiannya. Tapi eh, tadi saya yang paling enak ya, yang paling simple ya itu tadi ya. Jadi ini saya simpulkan ya. Jadi fiqhul lughah itu bisa dimaknai menjadi sebuah disiplin ilmu yang mendalami bahasa ya, khususnya bahasa Arab dalam istilah fiqhul lughah. Akan berbeda dalam bahasa lain. Eh, jadi jika pada zaman dulu, zaman klasik itu dulu disiplin ilmu fiqhul lughah ini hanya memperdalam bahasa Arab dari segi biasanya keunggulan bahasa Arab, posisi bahasa Arab dalam agama. Nah, zaman sekarang ini fiqhul lughah sudah memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Jadi eh, sejarah bahasa Arab itu seperti apa, bagaimana berkembang, bagaimana muncul, kemudian bagaimana itu tersebar, bagaimana ada lahjah-lahjah. Lah, sekarang sudah mulai dikembangkan. Dulu masih zaman dulu masih disiplin ilmunya hanya berkutat pada keunggulan bahasa Arab dari bahasa-bahasa lain, bahasa Arab dalam Al-Quran dan bahasa Arab dalam hadis gitu ya. Sekarang sudah mulai berkembang bahkan eh, bagaimana caranya takrif. Takrif itu eh, ada teknologi baru ini di mana di Eropa apa sekarang internet. Nah, internet itu kalau dalam bahasa Arab kan belum ada. Bagaimana itu me- menginternalisasikan bahasa asing ke dalam bahasa Arab? Nah, itu juga masuk pada bidang kajian fiqhul. Nah, itu sekilas ya tentang fiqhul. Lah, ada sedikit perbedaan sudut pandang antara fiqhul lughah dan ilmu lughah. Ini mata kuliah saya ini dengan mata kuliahnya Ustadz Arsyad ya. Pertama, kalau ilmu lughah itu mengkaji tentang bahasa, linguistik ya. Sedangkan ilmu lughah, fiqhul lughah maksud saya, mengkaji dari bagaimana sarana untuk mengungkap sebuah budaya. Seperti tadi ya, eh, tadi kata tadi Sa'ban tadi kan, jadi kita tahu kondisi di Arab itu seperti apa, eh, apa namanya dulu seperti apa, kemudian kenapa dikatakan Syu'ab gitu tadi ya, karena sulit mencari air ya seperti itu. Nah, itu referensinya Mujam Munjid ya. Ya ini Mujam nggak semua orang suka ini Mujam itu, karena yang mengarang bukan orang Islam, yang mengarang orang Yahudi gitu. Tapi banyak dipakai referensinya di Timur Tengah juga banyak. Ya, dari segi ruang lingkup, jadi kalau fiqhul lughah itu lebih luas daripada ilmu lughah ya. Kalau fiqhul lughah itu mengungkap aspek budaya, sastra, sedangkan ilmu lughah itu hanya terkaji pada struktur internal bahasa biasanya. Ada struktur eksternal ada, eh, tetapi tidak bersentuhan banyak tentang aspek budaya dan sastra. Eh, Mungkin yang lebih mendekati pada aspek sosio-linguistiknya saja itu. Kalau di ilmu lughah, saya juga mengajar ilmu lughah, saya juga pernah mengajar fiqhul lughah juga. Ya, kalau di ilmu lughah itu nanti ya nahwu, sorof, yang stylistnya ya pakai balaghah, ilmu badi, ma'ani, bayan itu ya.
Nah itu, tapi dilihat dari teori eh, teori-teori Islam ya, dari teori-teori bahasa Arab dan juga teori eh, apa Barat biasanya. Kalau yang fiqhul lugah ini eh, saya kira tidak ada ya teori Baratnya ya. Ini pure dikembangkan oleh banyak cendekiawan Muslim. Ya, itu ya mungkin sedikit eh, pembukaan. Yang terakhir mungkin dari sisi ruang lingkup ya. Saya kalau sepertinya punya ininya apa tadi? Punya slide-nya ruang lingkup mana mana tadi. Oh iya, slide-nya ini belum jalan ya. Ini slide-nya formalitas saja ini. Ini kok nggak bisa jalan? Oh, metode Fikulur. Nah, ini sudah sumber aspek ya deskriptif logoh pada suatu mana ini perkembangan. Ini dia. Jadi eh, objek kajiannya itu ada kosakata berhubungan dengan makna tadi. Kosakata ya seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Eh, Istimewa apa Sa'ban tadi contohnya ya. Kemudian ada eh, apa keistimewaan dari eh, mufrodat, kemudian eh, sinonim, al-mustarokat, akronim. Ya, akronim apa ya bahasa Arabnya? Ya, hampir sama lah ya. Pokoknya sinonim ada akronim. Besok saya cari lagi ya. Kemudian pengantar ilmunya nanti ada eh, dialek, hubungan, asal usul. Nanti kita juga akan membahas. Jadi itu luar biasa ya ulama kita itu membahas tentang bahasa itu eh, taufiki atau iktisabi. Eh, Bahasa itu anugerah dari Allah atau memang manusia yang mengusahakannya sendiri gitu ya, melalui panca inderanya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas tentang itu. Ada analogi, takwil, kemudian hubungan kata. Nah, hubungan antar kata, hubungan kata dengan makna, dengan penggunanya tadi. Nah, jadi eh, eh, kata tahlil ya. Tahlil itu beda maknanya dengan tahlilan. Nah itu, wah itu sudah tahlilan itu kalau bahasa orang apa orang NU sudah beda lagi itu maknanya ya. Orang bahasa juga beda lagi memaknai kata tahlilan itu. Ya, jadi tergantung kata itu relasinya dengan kata itu dengan maknanya dengan penggunanya beda pengguna beda makna ya. Nah, kita kadang-kadang eh, berdebat tentang sesuatu itu. Nah, di belum selesai definisinya sudah berdebat duluan. Nah, nggak ketemu-ketemu akhirnya ya. Eh, Nah, itu terkait tentang apa? Nanti yang akan kita belajar. Ya, ini tadi sedikit saya sepil ini nanti yang apa yang akan kita belajar. Ada ghorib, ada dahil, ada takrib. Takrib yang tadi ya, seperti apa tadi? Internet tadi ya. Itu diarabisasikan itu seperti apa? Caranya seperti apa? Nanti ada banyak madhabnya itu. Ada madhab sam'i, ada madhab yes. Nah, seperti itulah. Nah, ada kemudian ada takrib, dahil, ada mu'arab, muwalat. Nah, apa bedanya mu'arab sama muwalat? Nah, kemudian istiqoq. Ini juga penting ini. Derivasi. Kalau bahasa linguistiknya ya, itu derivasi. Ada istiqoq sugro, ada istiqoq kubro. Ini kabir al-lughawi ya. Jadi bahkan sekarang sudah dikembangkan
ada aplikasinya. Nah, nanti kita akan bahas itu nanti. Bagaimana mulai apa Istiqok. Saya juga ada satu penelitian ya tentang Istiqok itu, terbit di Sinta 2 di Win Malang itu, terkait tentang Istiqok. Jadi eh, nanti ada, apakah pertanyaannya nanti sampai apakah eh, apa apa karakteristik buku bahasa Arab yang baik itu, apakah mufrodatnya untuk pemula itu, apakah yang banyak derivasinya, yang banyak istiqoknya, atau yang sedikit istiqoknya. Istiqoknya yang paling banyak istiqok kubro atau istiqok subro yang paling bagus untuk eh, anak, untuk pemula. Wah, itu menarik itu nanti. Nah, itu belum banyak kajiannya, bisa digunakan untuk skripsi juga kalau ada yang mau. Nah, itu sekilas tentang apa nanti yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Dan saya sudah punya ini ya, ini sebentar, saya sudah membuat RPS-nya. Jadi nanti setiap pertemuan ini ada berapa orang? 26, ya 26 orang ini. 26, 25, Ustaz. oh 25. 25 dibagi, di sini ada 14. Saya jadikan 14 apa? 14 judul. Ini 14 ini. 14 CPMK-nya kan 14. Lah, ini sampai 14 judul ini. Nah, ini kira-kira eh kelas ini ada berapa? Dibagi 2 ada berapa itu? 25 bagi 2. 24 bagi 2, 12. 25 bagi 2 berarti 2, masih mungkin ya itu. Jadi 22 nanti 2 orang. Saya buat kelompok. eh Insya Allah berapa hari lagi ya? 3 hari lagi. Ya, karena 2 hari ini saya masih keluar kota ya. Ada riset. Saya kebetulan banyak riset ya. Eh, jadi nanti di minggu selanjutnya silakan di eh, dalam 2-3 hari ini saya buat jadwalnya. Berarti hari apa ini? Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu pagi insya Allah sudah saya share di grup, eh, namanya siapa, terus siapa ininya, yang nanti akan presentasi di situ. Saya bagi atau kawan-kawan bagi sendiri? Ustadz yang bagi, Ustadz. Ustadz bagian. Ustadz aja, Tat. Oh ya, nanti ada eh, ini banyak merasa ketidakadilan gitu ya. Kalau dosennya yang bagi ya, eh, sudah dari dosen ya. Betul, Ustadz. Ya, ya, ya. Ya intinya eh, di mata kuliah kita ini, pertama eh, saya ingin membuka wawasan kawan-kawan tuh bahwasanya eh, taklim lughal arabiyah laisa bimujarrad anta tatakalam lughal arabiyah wa tudaris bil lughal arabiyah bil lughal arabiyah. Eh, ada syai'un wajib ya. Ya itu ya udah standarnya kayak gitu ya. Cuma eh, kita kan di atas standar ya harusnya. Jadi eh, pengajar bahasa Arab itu harus punya wawasan tentang eh, perkembangan bahasa Arab sendiri. Nah, jadi ini salah satu usahanya di Prodi PBA ini, dan ini saya yakin tidak semua kampus ini memiliki mata kuliah ini. Nah, jadi eh, harapannya kawan-kawan ini nanti ketika presentasi itu ya dibuat yang bagus, ada PPT-nya, ada makalahnya ya.
Ya itu saya harap ada makalahnya ya. Eh, agar eh, makalahnya itu tujuannya untuk apa? Bikin makalahnya itu untuk kawan-kawan kan mencari informasi tentang itu. Nah, saya anjurkan jangan pakai ChatGPT ya, khusus untuk mata kuliah saya. Soalnya mata kuliah kita ini masih jarang, bahkan risetnya saja masih terbatas. Jadi saya yakin ChatGPT-nya ngawur, banyak yang ngawurnya itu nanti. Nah, eh, maka kalau ingin mencari referensi, ya nanti ini saya sudah diajari Google Scholar belum? Google Scholar, Belum, halo? belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum. Nah, ini saya ajari ya. Oh, silahkan cari di Google Scholar sini. Sebentar. Ini kelihatan ya? Terlihat, Lihat. Ustaz. Sudah, Ustaz, sudah. Ya, ini jadi zaman sekarang ini, oh, saya termasuk orang yang oh, kita harus berdamai memang dengan banyak teknologi, tapi jangan sampai kita bergantung ya. Saya sudah mencoba itu ya, ChatGPT itu ya. Cuma banyak ini errornya itu, nggak nyambung kadang-kadang. Lah, maka eh, ada beberapa referensi yang bisa dipakai ya. Ini Google Cendekia. Kawan-kawan bisa tulis saja apa pengertian pengertian apa namanya semuanya tadi fiqhul lugha. Fiqhul lugha. Ini eh ini apalagi kemenak kegiatan belajar, bukan fiqhul lugha, ilmu lugha. Ini isinya jurnal-jurnal ya, referensinya isinya jurnal-jurnal ini. Ini bisa dilihat nggak? Bisa ya? Bisa, Ustaz. Bisa, Bisa. Hah? bisa, Bisa? bisa, Ah, Ustaz. ya, ini ada beberapa referensi ya, dipilih ya. eh ini Fiqhul Lughoh dalam bahasa Arab dan pengertiannya. Ini bagus ini. Ini sudah nanti di-download, langsung ke download biasanya. Kalau ini nggak bisa, diklik ininya. eh Diklik nama judulnya ini saja. Nah, itu nanti masuk ke jurnalnya, langsung cari PDF-nya ini loh, PDF kan bahasa Indonesia. Nah, eh jadi jurnal, saya arahkan ke jurnal. Nah, kemudian jurnal ini eh, saya anjurkan cara memilih jurnalnya yang bereputasi. Ya, cara memilih jurnalnya pakai, jadi nggak semua jurnal, kadang-kadang ada yang bagus, kadang-kadang ada yang enggak ya. Saya juga bingung cara milihnya ini yang bagus ini gimana gitu. Yang relate dengan nanti apa yang kawan-kawan judulnya akan eh, dipakai ya. Nah, ini salah satunya dengan cara ini. Yang paling mudah ya ini ya. Ini nanti diklik ini sudah langsung eh, masuk ke jurnalnya. Nah, perkembangan. Nah, ini biasanya. Nah, ini Fikulugo hasilnya. Definisi Fikulugo seperti itulah. Nah, ini yang pertama. Kemudian eh bisa pakai yang di eh oh, connect paper, connect connected paper, connected paper. Dicari ya yang kira-kira bagus ya, jangan asal dibaca dulu lah, minimal membaca. Ya memang saya suruh membaca ini ya, mata kuliah saya kalau nggak membaca nggak bisa. Ditulis apa definisi definisi psikologi
Ini bisa dicari di sini juga. Nah, selain di sini, konsep Al-Qiyas Ibnu Jin. Nah, ini bagus-bagus ini. Persepsi bukan psikologi dan ada pengembangan menarik. Nah, ini juga bagus ini seperti ini. Eh, ini nanti bisa di downloadnya di mana? Diklik-klik aja ya. Coba-coba aja lah. Kawan-kawan ini kan banyak yang Gen Z di sini. Lahir sudah dilahirkan bersama teknologi ya. Eh, Nah, ini sudah ada PDF-nya. Mana PDF? Set. Mana PDF-nya? View. Nah, ini nanti klik saja, nanti di-download bisa itu. Nah, itu cara mencarinya seperti itu. Nah, ini yang paling mudah dan saya rekomendasikan daripada pakai ChatGPT. Nah, soalnya banyak yang saya lihat banyak yang tidak valid, beberapa datanya tidak valid, terlalu dipaksakan. Lebih baik kan ngambil dari sini ya. Ya itu dari saya. eh Selebihnya nanti eh, saya akan share beberapa eh apa namanya referensi di grup. Ini referensinya. Ini sebenarnya udah ada referensinya. Saya tulis ini. Nanti ini juga akan saya share. Ini dia referensinya mana ini? Fiqhul Lughal Arabiyyah wa Khosa'isuha. Kemudian wah ini kurang. Wah ini kok fiqhul lughah madkhal lidirosah maudu'at fiqhul lughah aur kemudian al-mu'jam mufassal fi fiqhul lughah. Nah, nanti akan saya share ini nanti beberapa PDF-nya. Kawan-kawan kalau ingin mencari PDF kayak gini mungkin ya, yang ingin mencari PDF semuanya pengen tahu maroja asli saya. Nah, di ini saja, di apa namanya? Di copy paste nanti ah, mana ini? Copy paste saya punya referensi untuk mendownload eh, buku-buku dari Arab ya, buku-buku dari Arab yang berbahasa Arab itu pakai Norbook, Norbook tulisannya seperti ini, Nor, nah ini dia, Norbook, nah ini aja lah, ya, nanti dicarinya di sini. Tinggal di klik ini fiqhul lughah Arabiyyah wa isuha. Lah, bahas. Wah, ini sudah ada ini. Lah, nanti di-download bisa ini. Eh, Mana? Saya mana ini? Nah, ini. Nah, nanti di-download saja ini. Aduh, mana tadi? Eh, Maroje nanti di-download di mana downloadnya? Downloadnya mana? Eh ini ini kayaknya Syarik ini nanti berbagi dia eh nanti bisa di download tahmil Khairu Maufar. Nah, ini bisa di download lewat sini nanti. Nah, seperti itu ya. Itu dari saya beberapa tips-tips untuk mencari referensi. Saya kira ini lebih penting daripada apa namanya eh, daripada nanti kawan-kawan pakai ChatGPT. Wah, pembahasannya nanti ngawur nanti ya. Itu ya dari saya. Ada pertanyaan? Belum ada Halo, Ustadz. ada pertanyaan? Aku masih ngajar. Belum ada, Ustaz. Ya, Ustaz Afan izin bertanya. ya. Oke, oke. Hmm. Oke, ada yang bertanya? Ada Ustaz, mau izin bertanya. Ya, tafadhol, tafadhol.
Tadi tuh yang Sya'ban itu dari kata Sa'ab, Ustaz. Ya, Berarti Shin sama Sod itu nggak berpengaruh gitu ya, nggak harus sama gitu ya, Ustaz ya? sya, shin ain Kan? ba. Oh, Kan pakainya gitu. Shin. Oh, bukan Ya, Sa'ab pakai bukan, Sod bukan, ya. bukan, Oh, bukan. ya. Ya, Jazakallah khair. ada yang lain? Siapa namanya? Saya ini mana ya? Oh, Fikih Lughah ini ya. Ini saya share ya. Apa namanya? Link-linknya. Terus apa lagi ya? Scientific Connected Paper. Eh, untuk referensinya saya share. Nanti bisa di-download sendiri ya. Saya kira bisa di-download sendiri. Ini sudah saya share ya ke grup. Nanti silahkan kalau ingin membuat paper, makalah. Saya tidak ada ini ya, tidak ada ketentuan khusus dalam pembuatan makalah. Yang penting judulnya sesuai dengan yang saya inginkan, yang saya bagi. Kemudian yang kedua ada tulisan referensinya, itu saja. Ya jangan 1-2 lembar ya. Kalau 1-2 lembar itu presentasi paling 2 menit itu sudah selesai ya. Ya berapa ya? Ya 7 lembar ya isi ya. Jangan sekitar itulah. Nah, nanti silahkan dicari-cari referensinya. Banyak sekali insya Allah referensinya. Ditulisnya pakai apa? Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab afdol. Itu ya. Nah, Mas. Ustaz. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri pertemuan kita dengan ayah. Eh, Betul. Makalahnya itu per kelompok atau mandiri atau bagaimana Ustaz? Kelompok, nanti kelompoknya saya bagi ya. Oh, Ustaz. Ya, ditunggu 3 hari. Hari berarti berapa? Senin, Selasa, Rabu ya. Rabu pagi insya Allah sudah saya share di grup. Itu ya. Baik, Ustaz. Baik. Eh, aku lu qouli hada astagfirullah fi wa amni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.